Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Fadli Saputra dengan rekan saya Muhammad Yusuf Rahman. Saya berNIM akhir 15. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai predicting diabetes using SVM implemented by machine learning. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahman dengan NIM 187221024. Pertama, dimulai dari pendahuluan, di mana diabetes adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, aksi insulin, atau keduanya. Hiperglikemia kronis pada diabetes terkait dengan kerusakan jangka panjang pada berbagai organ seperti mata, ginjal, saraf, jantung, dan bahkan pembuluh darah. Nah, machine learning sedang mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan, dengan memperluas perspektif untuk menemukan solusi menggunakan catatan medis sehingga lebih efisien dalam memprediksi penyakit lebih awal dan membantu dalam penerapan langkah pencegahan. Machine learning dapat memperluas jangkauan perawatan diabetes secara signifikan. Biasanya, diabetes tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga lebih disarankan untuk melakukan tes saat gejala mulai muncul, karena jika terlambat, pengobatan akan lebih sulit. Nah, penggunaan machine learning menyediakan alat untuk membuat prediksi lebih awal dengan menggunakan visualisasi data, dan akurasi prediksi dapat dianalisis dengan algoritma support vector machine yang membantu merevolusi perawatan diabetes lebih awal. Nah, karena diabetes mellitus sendiri itu tidak mengalami atau memunculkan gejala di awal, maka lebih dianjurkan untuk kita dapat mengetahui gejala awal. Nah, bagaimana caranya adalah dengan menggunakan machine learning. Maka dari itu, diabetes ini sering tidak untuk menunjukkan gejala di awal, sehingga tes dianjurkan saat gejala mulai muncul di awal. Penggunaan machine learning dapat digunakan untuk lebih memprediksi secara awal untuk menggunakan visualisasi data dengan lebih akurat dan lebih prediktif, dengan dapat menganalisa menggunakan algoritma SVM atau Support Vector Machine. Tujuan dari penggunaan SVM sendiri adalah lebih meningkatkan prediksi dan juga deteksi lebih dini diabetes menggunakan teknologi machine learning. Nah, setelah pendahuluan berlanjut ke dasar teori. Di sini saya mendapatkan dari jurnal adalah 4 dasar teori utama yang digunakan dalam penyusunan. Yang pertama adalah perawatan pribadi dini dengan teknik pengambilan keputusan, di mana studi pada 21.796 pasien dari repositori HR di kota tingkat 2 di Cina. Penggunaan dari Hierarchical Recurrent Neural Network atau HRNN, yang dimana penggunaan HRNN ini berhasil dalam mengatasi atau mendeteksi secara dini pengambilan keputusan di sana. Tetapi manfaat klinisnya cukup tidak dapat dijelaskan lebih jelas. Lalu pada tahap yang kedua, yaitu diagnosis dan klasifikasi diabetes mellitus, yang dimana analisis data dari National Health and Nutrition Examination Survey atau NHANES, yang dimana penelitian ini merupakan penelitian medis konvensional. Dengan penggunaan machine learning, pada penelitian ini sukses dalam mendiagnosis diabetes pada tahapan awal. Nah, berikutnya adalah prediksi diagnosis diabetes menggunakan support vector machine yang telah ada sebelumnya, yang dimana penggunaan indeks massa tubuh atau BMI, usia, konsentrasi glukosa darah, dan juga riwayat medis dari 500 pasien di rumah sakit umum di Kolombia, yang dimana usia, BMI, dan juga glukosa darah sebagai indikator dan input untuk SVM itu sendiri, yang dimana untuk mendiagnosis adalah variabel yang diprediksi. Kernel yang juga digunakan adalah radial base dengan metode validasi 10-fold cross validation. Yang berikutnya metode pengukuran kinerja SVM itu sendiri termasuk akurasi, sensitivitas, spesifitas, nilai prediksi positif dan negatif, serta matriks kebingungan. Yang berikutnya adalah pada hasil prediksi ini, SVM dianggap sebagai alat potensial yang dimana untuk dapat membantu pengendalian kasus diabetes mellitus yang lebih baru ke depannya. Nah, pada dasar teori terakhir adalah diabetes mellitus tipe 2 dan keparahan fibrosis pada pasien dengan non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD, yang dimana didapatkan studi lintas sektoral multisentris di Jepang pada 1.365 pasien dengan NAFLD yang terbukti melalui biopsis. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian medis konvensional, dan diabetes mellitus ditemukan sebagai faktor resiko signifikan untuk fibrosis lanjut pada pasien dengan NAFLD. Dan perlu diketahui juga, perlu dikelola dengan baik untuk pencegahan perkembangan NAFLD ini sendiri. Selanjutnya ada metodologi penelitian.
Yang pertama ada pelatihan model dengan data. Model dilatih menggunakan data untuk menghasilkan output yang paling sesuai berdasarkan data input yang diberikan. Model ini dapat dilatih dengan parameter yang memenuhi persyaratan medis, seperti fitur wajah atau hasil tes darah. Parameter ini berubah sesuai dengan manifestasi penyakit, memastikan bahwa model dapat menangani variasi dalam cara penyakit tersebut muncul. Yang kedua ada penggunaan support vector machines atau SVM untuk deteksi diabetes. SVM digunakan untuk mendeteksi diabetes berdasarkan berbagai faktor, seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, kadar insulin, indeks massa tubuh, fungsi keturunan diabetes, usia, dan hasil diabetes. Dalam hasil pengujian, nilai 0 menunjukkan hasil positif dan nilai 1 menunjukkan hasil negatif. Selain itu, histogram variabel individu juga disediakan untuk memudahkan visualisasi dan pemahaman data. Yang ketiga ada validasi model komputasi. Untuk memvalidasi model komputasi, sebagian besar kasus menggunakan heatmap 6:5. Pengukuran kinerja support vector machines atau SVM mencakup beberapa parameter utama. Yang pertama, seperti akurasi, sensitivitas, spesifisitas, nilai prediksi positif dan negatif, serta confusion matrix. Semua parameter ini merupakan standar yang umum digunakan dalam prediksi diagnostik medis. Selanjutnya adalah dataset. Dataset yang digunakan adalah PIMA Indians Diabetes Database yang berisi informasi medis dari 768 wanita keturunan PIMA Indian yang berusia di atas 21 tahun. Setiap baris data dalam dataset ini mencakup beberapa fitur seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, tingkat insulin, BMI, fungsi keturunan diabetes, dan usia. Tujuan penggunaan dataset ini adalah untuk memprediksi apakah seorang individu mengidap diabetes berdasarkan parameter-parameter tersebut. Dataset ini sering digunakan sebagai bahan latihan dalam penerapan algoritma pembelajaran mesin untuk keperluan klasifikasi dan prediksi penyakit. Dataset ini sendiri memiliki 9 fitur. Yang pertama yaitu preeklampsis yang merupakan jumlah kehamilan yang dialami oleh wanita. Selanjutnya ada glukos yang merupakan kadar glukosa dalam darah setelah dites toleransi glukosa 2 jam. Lalu ada blood pressure yang mana merupakan tekanan darah diastolik. Selanjutnya ada skin thickness yang merupakan ketebalan kulit triceps. Lalu ada insulin yaitu kadar insulin serum 2 jam. Lalu ada BMI yang merupakan indeks massa tubuh dihitung sebagai berat dibagi tinggi kuadrat. Lalu ada diabetes pedigree function yang merupakan fungsi silsilah diabetes yang menunjukkan risiko genetik. Lalu ada age yaitu usia pasien dalam tahun. Yang terakhir ada outcome yang merupakan klasifikasi apakah pasien mengidap diabetes ditandai dengan 1 atau tidak ditandai dengan 0.